Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di Malam Misteri. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang sangat menarik dengan judul Ilmu Pelet Sang Pelakor. Tanpa banyak kata, kita langsung saja ke ceritanya. Saya ucapkan selamat mengikuti. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya muncul. Namun, di sebuah gedung mewah, beberapa orang sedang sibuk mempersiapkan pemotretan. Terlihat Siska sedang dirias oleh para tim make up, dan di sebelahnya terlihat Dimas juga dirias. Kebetulan, kedua orang ini adalah sepasang dua sejoli. Mereka berdua ini selain sebagai sepasang kekasih, mereka juga merupakan sepasang model cowok-cewek dari sebuah agensi ternama. Di sudut ruangan yang lain, terlihat seorang wanita yang menatap mereka dengan pandangan yang kurang senang. Tatapan wanita ini begitu sinis. Wanita ini sebut saja bernama Niken. Niken ini seorang fotografer dan kebetulan sudah lama menaruh hati kepada Dimas. Namun sejauh ini Dimas hanya menganggap dirinya hanyalah sebagai teman. Karena Dimas hanya mencintai seorang wanita, yaitu Siska. Akhirnya sesi pemotretan dimulai. Terlihat Siska berpose dan bergaya bersama Dimas, dan Niken sebagai fotografernya. Walaupun Niken melakukan tugasnya berusaha seprofesional mungkin, namun hatinya tetap terasa sakit melihat mereka berdua berpose mesra dan cemerlang. Setelah pemotretan selesai, Niken langsung pamit pulang. Dimas dan Siska sedikit heran kenapa Niken begitu terburu-buru. "Ini kita masih ada acara makan siang, Niken. Kenapa kamu terburu-buru pulang?" tanya Dimas. "Iya Niken, sayang loh kalau dilewatkan. Kasihan sudah dimasakkan banyak-banyak kok," kata Siska menimpali. Niken pun tersenyum mendengar basa-basi mereka. Kemudian dia berkata, "Ini aku baru saja mendapatkan telepon kalau saudaraku dari luar kota sudah datang. Aku disuruh untuk menjemput mereka di stasiun," kata Niken berbohong. Setelah Niken keluar dari gedung itu, ternyata dia tidak pulang ke rumah, tapi justru dia menuju kafe untuk menenangkan diri. Dalam kafe, dia tanpa sengaja bertemu temannya, sebut saja temannya ini bernama Udin. Mereka ngobrol cukup lama, dan akhirnya tanpa terasa Niken pun menceritakan semua masalahnya, termasuk masalah percintaannya dengan Dimas. Udin sebagai sahabat karib Niken yang sudah lama, dia mendengarkan semua cerita Niken dengan seksama. Kemudian, akhirnya Udin menyarankan Niken untuk mendatangi pamannya. "Memangnya apa hubungannya pamanmu dengan masalah percintaanku?" tanya Niken sedikit heran dengan saran Udin. Udin menceritakan kalau pamannya ini adalah seorang dukun. Dukun yang sudah terbukti kesaktiannya. Pamannya ini sering dimintai banyak orang untuk hal-hal seperti penglaris, pelet, pengasihan, dan lain sebagainya. Intinya berbagai macam hal yang berhubungan dengan hal gaib. Dan kelihatannya Niken pun mulai tertarik. Karena selama ini Niken sudah berusaha mendapatkan hatinya Dimas namun sia-sia. Sepertinya jalan pintas memang perlu ditempuh agar usahanya berhasil. Niken benar-benar sudah lupa diri. Dan dia sudah dibutakan oleh cinta. Dia tidak sadar kalau dia sedang merebut kebahagiaan orang lain. Tapi karena hatinya sudah tertutup asmara, akhirnya Niken mendatangi pamannya Udin. Pamannya Udin ini sebut saja namanya Mbah Suryo. Di sini Niken menceritakan semua permasalahannya kepada Mbah Suryo. Intinya dia benar-benar meminta tolong kepada Mbah Suryo agar dia bisa meraih hatinya Dimas, apapun syaratnya dan berapapun maharnya. Kemudian Mbah Suryo meminta fotonya Dimas. Niken segera memberikan sebuah amplop yang ternyata di dalamnya ada selembar fotonya Dimas. Mbah Suryo pun menerawang foto itu. Selesai menerawang, Mbah Suryo berkata kepada Niken, "Terus terang ini agak berat, karena pemuda ini sangat mencintai kekasihnya. Untuk membalikkan hatinya kita perlu ilmu pelet tingkat tinggi. Ilmu pelet ini mungkin agak menjijikkan, tapi dijamin khasiatnya sangat dahsyat dan tidak boleh sembarangan dalam menggunakannya.
Saya tidak peduli, Mbah. Apapun caranya saya siap menyanggupinya, kata Niken. Baiklah jika kamu sudah mantap dengan tekadmu. Ilmu pelet ini terus terang menggunakan sarana darah haid yang keluar pertama kali dari dirimu. Jadi nanti ketika kamu datang bulan, ambillah darah yang pertama kali keluar. Kamu tempatkan di sebuah botol kecil dan kamu bawa ke sini, kata Mbah Suryo. Kemudian Niken pun berpamitan. Akhirnya waktu yang ditunggu telah tiba. Niken sudah datang bulan, dan setelah mengambil darah haidnya yang pertama kali keluar, Niken pun kembali mendatangi Mbah Suryo. Di situ, Mbah Suryo langsung mencampurkan darah haid itu dengan bubuk kopi. Kemudian kopi itu dibacakan mantra. Hampir setengah jam lamanya Mbah Suryo merapalkan mantra ke dalam kopi itu. Dan setelah bubuk kopi itu dimantra-mantrai, bau amis dari darah haid itu sudah hilang. Jadi kopinya sudah seperti kopi pada umumnya. Kemudian Mbah Suryo berkata kepada Niken, bubuk kopi yang bercampur darah haidmu ini sudah aku rapal dengan mantra ilmu pelet. Jika kamu ingin mendapatkan hati pemuda itu, kamu harus bisa mencampurkan kopi ini ke dalam minuman dia. Tapi kamu harus ingat, campuran kopi ini tidak boleh lebih dari 1 sendok. Karena jika lebih dari 1 sendok, maka akibatnya akan sangat mengerikan. Pemuda itu akan sangat mencintaimu terlalu dalam, sehingga akan membuatmu kerepotan. Terima kasih, Mbah, kata Niken. Setelah menyelesaikan semua persyaratan mahar dan lain sebagainya, Niken pun pamit. Sampai di rumah, Niken berniat beristirahat. Namun, baru beberapa menit tiduran di sofa, tiba-tiba Niken mendengar seseorang mengetuk pintu. Setelah pintu terbuka, ternyata ada orang yang mengantarkan undangan. Setelah orang itu pergi, Niken pun membuka surat undangan yang ternyata adalah undangan pernikahannya Dimas dan Siska. Beberapa saat setelah pengantar undangan itu pergi, tiba-tiba HP-nya Niken berdering. Ternyata Siska yang menelepon. Siska meminta tolong pada Niken kalau di hari pernikahannya nanti dia ingin Niken yang menjadi fotografernya. Akhirnya hari pernikahan Dimas dan Siska pun tiba. Niken berusaha tampil seprofesional mungkin di hadapan mereka. Namun ternyata diam-diam Niken merencanakan sebuah rencana jahat. Sebelum dia memotret Dimas dan Siska, ternyata terlebih dahulu Niken membuat segelas kopi dari bubuk kopi yang dia dapat dari Mbah Suryo. Saat itu Niken benar-benar cemburu dengan kemesraan Dimas dan Siska. Dia pun melupakan pesan dari sang dukun. Niken membuat segelas kopi dengan mencampurkan 2 sendok kopi yang seharusnya tidak boleh lebih dari 1 sendok. Ternyata Niken sangat marah. Dia ingin Dimas benar-benar sangat mencintainya. Sehingga dia melupakan pesan dari sang dukun. Kemudian Niken membawa segelas kopi itu ke hadapan Dimas. Dimas, ini biar kamu gak gugup dan tidak ngantuk. Tidak ada salahnya kamu minum kopi ya, kata Niken menyerahkan segelas kopi itu kepada Dimas. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, Dimas meminum kopi itu. Setelah Dimas minum kopi itu, beberapa menit kemudian, ilmu pelet itu mulai bereaksi. Dimas mulai menatap Niken tanpa berkedip, dan Dimas sepertinya sudah tidak peduli lagi dengan suasana sekitarnya. Dia tidak peduli lagi dengan Siska, tidak peduli dengan acara pernikahannya. Sepanjang acara pernikahan, Dimas terus memandangi Niken, sehingga membuat Siska merasa sangat tidak nyaman. Bahkan ketika pada waktu malam pertama, malam yang seharusnya menjadi momen paling bahagia dari sepasang pengantin itu, justru malah menjadi momen pertengkaran yang sangat hebat antara Dimas dan Siska. Siska saat itu benar-benar sangat marah karena Dimas yang sudah menjadi suaminya malah bersikeras ingin menemui Niken. Dimas pun langsung pergi keluar kamar. Sebelum Dimas pergi, dia sempat membanting pintu dan langsung pergi menuju ke rumahnya Niken. Pertengkaran itu ternyata sempat disaksikan oleh ibunya Dimas. Dengan lemah lembut, ibunya Dimas mencoba menghibur Siska yang sedang menangis di kamar pengantin. Ibunya Dimas sendiri juga tidak habis pikir dengan putranya. Kenapa tiba-tiba sikapnya berubah total? Sebagai seorang ibu, sepertinya dia bisa merasakan ada hal yang tidak beres dengan putranya. Dia pun mencoba membujuk Siska agar memaklumi sikap putranya. Ibunya Dimas yang telah menjadi mertuanya ini
sempat bertanya kepada Siska, "Apa kamu tidak menemui hal-hal yang aneh sebelum acara pernikahan ini, Siska?" Siska langsung menyeka air matanya, dan dia menjawab, "Sepertinya tidak ada hal yang aneh, Bunda. Namun, sepanjang pernikahan dan malam pertama, Mas Dimas benar-benar sangat aneh, dan sikapnya benar-benar berubah." Ibunya Dimas pun menjawab, "Aku juga merasakan hal yang sama. Sepertinya ada yang tidak beres dengan putraku. Dan sebaiknya kamu jangan berprasangka buruk dulu ya, Siska. Aku yakin ada ya sesuatu yang terjadi pada Dimas." Di tengah malam, Siska terbangun dari tidurnya. Sayup-sayup, dia seperti mendengar suara seorang wanita melantunkan gending lagu Jawa. Siska mencoba lebih fokus pada pendengarannya. Dan sepertinya suara itu berasal dari dapur. Dengan mengendap-endap, Siska berjalan menuju ke dapur. Sampai di dapur, Siska sangat terkejut sekali. Siska melihat suaminya diapit oleh 4 wanita berpakaian adat Jawa atau kebaya lengkap dengan sanggul, gelung, dan selendang. Namun, yang bikin hati Siska bergidik, 4 wanita ini tidak memiliki muka. Dan Dimas duduk di tengah diam seperti patung. Siska pun langsung menjerit dan berteriak memanggil suaminya. Namun tiba-tiba Siska tersentak seperti terbangun dari tidur. Ternyata Siska baru saja bermimpi. Namun mimpinya ini benar-benar seperti nyata. Setelah Siska bermimpi seperti itu, dia semakin yakin kalau ada sesuatu yang terjadi pada Dimas. Sekarang kita beralih kepada Niken. Saat itu Niken sedang duduk di ruang tamu sambil mengutak-atik HP-nya. Tiba-tiba ada suara seseorang mengetuk pintu. Dengan segera Niken membuka pintu ruang tamu dan betapa terkejutnya Niken. Ternyata yang datang adalah Dimas. Niken seperti tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dimas pun langsung masuk ke ruang tamu dan dia memegang tangannya Niken dan mengucapkan kata-kata kalau dia jatuh cinta kepada Niken dan ingin menikah dengannya. Niken merasa sangat senang, ternyata ilmu peletnya benar-benar ampuh. Namun ternyata rasa kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Di hari-hari berikutnya masalah mulai terjadi. Dulu waktu Niken mencampurkan kopi, dia terlalu serakah. Niken mencampurkan 2 sendok kopi yang seharusnya tidak boleh lebih dari 1 sendok. Dan sekarang, efeknya benar-benar sangat mengerikan. Dimas benar-benar tidak mau berpisah dari Niken sedetik pun. Bahkan, Dimas tidak segan-segan mengajar pria siapapun itu yang berbicara dengan Niken. Seperti suatu saat ketika Niken dan Dimas pergi ke ATM untuk mengambil uang. Padahal di situ Niken cuma bertanya kepada satpam. Namun tiba-tiba satpam itu langsung dipukul oleh Dimas. Tidak hanya itu, ketika Niken memperkenalkan Dimas kepada ayahnya, Dimas pun juga tidak segan-segan memukul ayahnya Niken. Intinya, Dimas benar-benar sangat tidak ingin Niken berhubungan dengan pria lain walaupun itu cuma sebatas bicara sekalipun. Dimas benar-benar lupa segalanya. Bahkan dia tidak mau mandi, tidak mau makan, sampai akhirnya badannya sangat kurus dan bajunya sangat lusuh dan kumal. Niken pun stres dibuatnya. Akhirnya Niken menghubungi Mbah Suryo, dukun yang memberikan ilmu pelet padanya. Mbah Suryo sangat menyesalkan tindakan Niken yang tidak mau menuruti pesannya. Kemudian Mbah Suryo menjelaskan kalau ilmu pelet ini bisa luntur jika Dimas dilangkai 3 kali oleh ibu kandungnya. Setelah mendapat penjelasan dari Mbah Suryo, Niken berniat mendatangi Siska dan meminta maaf. Dia benar-benar menyesal telah mengkhianati sahabatnya dan merebut kebahagiaannya. Siang itu, Niken menelpon Siska dan mengajak Siska untuk bertemu. Namun, ternyata saat itu Siska sedang berada di rumah sakit. Siska berada di rumah sakit karena ibunya Dimas sedang dirawat. Akhirnya mereka pun janjian akan bertemu di rumah sakit. Sore harinya Niken dan Dimas sudah datang ke rumah sakit. Terlihat ibunya Dimas yang sedang terbaring. Begitu melihat Dimas, sang ibu langsung duduk. Padahal sebelumnya dia hanya terbaring dan tidak bisa apa-apa. Sang ibu langsung menangis melihat kondisi putranya yang kurus dan lusuh. Niken pun langsung meminta maaf kepada Siska dan ibunya Dimas.
Niken meminta maaf sambil berlutut dan benar-benar menyesal. Pada awalnya, Siska dan ibunya Dimas sempat heran apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Niken menceritakan semuanya, dan sekarang dia benar-benar sudah bertobat dan sangat menyesali perbuatannya. Pada awalnya Siska sangat marah, namun ibunya Dimas bisa meredakan kemarahan Siska. Siska pun akhirnya juga bisa menyadari percuma saja kalau marah. Sekarang yang terpenting adalah mencari solusinya. Dan dia juga sudah sadar. Dia juga sudah melihat kalau Niken benar-benar sudah sangat menyesal. Kemudian Niken mengatakan kepada mereka, kalau Dimas bisa sembuh jika Dimas dilangkai 3 kali oleh ibu kandungnya. Setelah mendengar penuturan Niken, akhirnya mereka semua menunggu Dimas tertidur. Setelah Dimas tertidur, ibunya Dimas langsung berdiri dengan dibantu dan dituntun oleh Siska dan Niken. Dan akhirnya ibunya Dimas berhasil melangkai putranya sebanyak 3 kali. Setelah Dimas bangun dari tidurnya, dia sangat heran kenapa dia sampai berada di rumah sakit dan pakaiannya sangat lusuh dan kumal. Begitu melihat Dimas sudah sadar, sang ibu pun sangat bahagia sekali. Dan sakitnya berangsur-angsur berkurang dan kondisinya semakin membaik. Namun naas bagi Niken. Ternyata begitu ilmu peletnya luntur, Niken langsung pingsan. Dan setelah bangun dari pingsannya, ternyata Niken sudah menjadi gila. Akhirnya karena faktor kemanusiaan, Siska membawa Niken ke rumah sakit jiwa. Walaupun di dalam hatinya masih ada rasa marah, tapi rasa kemanusiaan tetap harus diutamakan. Karena Niken sudah menyesali perbuatannya dan benar-benar ingin bertobat. Dan dia sudah bertanggung jawab memberikan solusi dari semua masalah Dimas. Setelah Dimas mendengar cerita dari Siska, dia seperti tidak percaya. Dimas pun langsung meminta maaf kepada Siska atas semua perbuatannya. Namun Siska pun langsung menjawab, kamu tidak perlu minta maaf mas, ini bukan kesalahanmu. Ini semua di luar kesadaranmu. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari semua yang saya ceritakan saat ini. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.